Saya kira kami di Pertamina dan khususnya kilang Pertamina Internasional dalam menjalankan pengembangan kilang ataupun revamping kilang-kilang existing dan juga grassroots refinery, tentunya dasarnya adalah rencana umum energi nasional ataupun RUEN. Nah, dalam hal tersebut Pertamina melalui RJPP-nya juga mengembangkan, artinya kan ada dua hal sebenarnya, baik dari RUEN maupun RJPP Pertamina. Yang pertama dari sisi input, artinya pemenuhan energi primer, di mana dalam masa transisi energi itu adalah ada peningkatan pemakaian gas ya dari 19% menjadi 23%, ada juga peningkatan pemakaian energi baru terbarukan meningkat 12% menjadi 30%. Yang lainnya, artinya yang lainnya masih tetap menggantung kepada energi fosil, yaitu batu bara dan minyak. Memang dari persentasenya itu akan turun dari 69% menjadi 47%. Nah, tentunya dalam RUEN tersebut juga saya yakin Dewan Energi Nasional sudah memperhitungkan langkah-langkah seperti dari upstreamnya untuk eksplorasi dan eksploitasi migas melalui EOR, kemudian melalui reserve to production ratio dan juga akuisisi blok migas baik di dalam maupun di luar negeri, sehingga tetap kita dari sisi kebutuhan feedstocknya nanti akan masih ada dalam impor. Nah, sedangkan dari hal lain pemenuhan kebutuhan BBM, di mana salah satu objektif daripada pembangunan RDMP maupun grassroots refinery adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi daripada BBM kita, di mana saat ini kita kapasitas produksi kilang kita adalah sudah 1.050.000 barrel per hari, sedangkan berdasarkan RUEN tersebut di tahun 2030 kebutuhan BBM kita masih di kisaran 1,5 juta barrel per hari. Nah, artinya apa? Artinya perkembangan ataupun pembangunan kilang saat ini masih relevan untuk memenuhi kebutuhan demand daripada domestik. Memang benar bahwa dalam energi transisi itu bauran energi baik dari EBT, kemudian gas, kemudian elektrifikasi itu akan semakin meningkat dan juga penurunan penggunaan BBM akan menurun. Tapi secara makro, secara nasional kebutuhan energi untuk NKRI ini adalah semakin naik ke depannya, masih semakin naik ke depannya. Nah, memang di satu sisi sekarang kan ada asumsi baru yang mungkin global push terkait dengan net zero emission. Net zero emission di mana 2060 kita harus nol ataupun lebih cepat. Nah, tentunya dalam pengembangan ataupun perbaikan kilang-kilang yang ada sekarang pun harus mempertimbangkan faktor tersebut. Nah, tentunya pengurangan emisi karbon, kemudian dalam prosesnya, kemudian bagaimana kita melakukan elektrifikasi terhadap kilang, penggunaan gas untuk mengurangi emisi ketimbang dengan bahan bakar yang cair. Itulah hal-hal itu yang akan kita kembangkan, dan juga green refinery ke depan, seperti produk-produk untuk diesel yang 100% ataupun untuk biofuel, metanol dan juga blue ammonia ke depan. Itu mungkin beberapa hal yang kita pertimbangkan dalam memprogres pembangunan kilang-kilang tersebut. Yang tentunya basisnya sekali lagi berdasarkan RUEN, kemudian kita adjust mungkin asumsi-asumsinya untuk mengikuti faktor-faktor bisnis yang ada saat ini. Kira-kira mungkin itu Mbak Sinta. Baik, dan juga mungkin untuk pemenuhan kebutuhan BBM juga di dalam negeri. Benar, itu jadi faktanya memang dengan kapasitas kilang saat ini kita masih impor baik crude-nya maupun juga impor BBM-nya sebagian, karena dari 1 juta yang kita refining mungkin
bisa 60% yang kita bisa produksi menjadi BBM. Demikian mungkin. Baik, sementara kebutuhannya masih ada di 1,5 juta. 1,5 nanti proyeksi di 2030. Nah ini kita kapasitas sekarang menuju ke sana. Baik, tapi kalau di total sendiri untuk kilang di Indonesia saat ini sudah berapa banyak Pak? Kilang Bersama kita dengan kan yang akan dibangun ini. Baik, kilang yang kita kelola saat ini ada 6 dari Dumai, Pelaju, kemudian Balongan, Cilacap, Balikpapan, Kasim di Sorong. Nah, sedangkan ada juga anak kilang Balikpapan yang saat ini ongoing construction itu akan menjadi bagian dari kilang di RU 5 Balikpapan. Sedangkan kami juga untuk yang petrochemical mengelola secara virtual itu TPPI, kemudian ada Politama Propylene, itu kira-kira yang kita kelola saat ini.